Dugaan kebejatan oknum dosen Universitas Negeri Manado atau UNIMA, inisial DM, dibongkar Evia Maria Manggolo sebelum sang mahasiswi itu tewas. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Evia Maria sempat menuliskan surat yang ditujukan untuk pihak universitas, Dekan FIPP UNIMA. Dalam surat tersebut, Evia Maria membongkar dugaan kebejatan dosen DM, terutama saat ia diminta masuk ke dalam mobil sang dosen. Evia ditemukan tewas mengenaskan dalam kamar kosannya di kawasan Kaaten, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, pada Selasa 30 Desember 2025. Dikutip tribunlampung.co.id dari tribunnewsbogor.com, pada 16 Desember 2025, Maria membuat surat aduan yang ditujukan kepada pihak kampus guna melaporkan tindakan bejat sang dosen DM. Dalam surat tersebut, Maria menceritakan kronologi dugaan pelecehan seksual yang ia alami yang dilakukan oleh DM pada 12 Desember 2025. Saya mengajukan laporan terkait dengan tindak pelecehan yang dilakukan oleh DM, tulis Maria. Dihimpun tribunnewsbogor.com, di dalam surat tersebut, Maria menceritakan awal mula dugaan pelecehan itu ia terima dari sang dosen. Mulanya, Maria diminta sang dosen untuk masuk ke mobilnya yang ada di parkiran. Maria yang merupakan mahasiswi semester akhir pun akhirnya menuruti perintah DM atau yang karib ia sapa dengan sebutan Miner. Dari sanalah, Maria mulai mengalami kejadian mengejutkan. Beliau memaksa saya untuk duduk di depan. Saya menolak perintah tersebut. Di situ saya mulai ragu dengan Miner, saya takut diapa-apain sama beliau. Beliau memaksa saya pindah di depan dengan melangkah saja. Posisi saya pakai rok, ungkap Maria. Selama di dalam mobil bersama DM, Maria merasa gusar dan tak nyaman. Terlebih saat sang dosen menggerayangi tubuhnya tanpa izin. Setelah saya sudah di depan, mobilnya jalan lagi, sampai depan prodi psikologi. Di situ beliau sudah menurunkan sedikit kursinya seperti berbaring. Saya disuruh urut. Saya bilang ndak tahu bak urut, tidak bisa urut. Dikasih contoh oleh Miner, begini sapu-sapu saja. Posisi tangannya sudah mengusap-ngusap belakang saya. Semakin tidak nyamannya saya, tangan beliau tanpa izin dia meletakkannya di paha saya sambil bicara kalau urut itu enaknya sambil tidur, ujar Maria. Tak cuma itu, Maria bahkan diduga mendapatkan pelecehan verbal, yakni sang dosen sempat mengajaknya berbincang hal-hal dewasa soal jika mereka menginap satu kamar. Mendengar ucapan sang dosen, Maria sontak menangis. Saya bilang Miner ini sudah kelewatan, tapi dengan pikirannya yang biadab, beliau hanya berkata, "Ndak apa-apa, torang manusia semua pasti ada kesalahan. Jadi kalau sudah terjadi, ya terjadi no." Di situ saya semakin jijik dan sudah tidak tahan dikurung dalam mobil. Namun saat Maria menangis, dosen DM justru kian nekat. Maria mengaku mendadak pipinya dicium oleh sang dosen. Beliau bertanya, "Bisa mau dicium?" Saya bilang, "Tidak Miner, ini sudah lewat batas." Saya sudah takut sambil menangis, tapi saat saya menangis, beliau tidak melihat. Tiba-tiba beliau sudah menarik pipi untuk diciumnya. Mencium saya. Posisi tangan kiri saya pakai untuk menutup mulut saya dan tangan kanan saya mendorong Miner. Terus dia bilang, "Bibir ndak?" Saya bilang, "Tidak mau." Imbuh Maria. Usai kejadian tersebut, Maria tampak syok hingga akhirnya ia menulis surat aduan untuk pihak kampus. Di sisi lain, sebelum ditemukan tewas, Evia Maria sempat mengunggah beberapa unggahan di media sosialnya. Postingan terakhir Maria itu sempat dilihat oleh keluarganya, termasuk sang tante, Ketsia. Kepada awak media, Ketsia menceritakan unggahan Maria sebelum ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosan. Sebelum tanggal 25 Desember 2025, Maria sempat memosting dirinya sedang mandi di pantai bersama sang adik. Lalu di unggahan berikutnya, Maria membagikan momen bahagia perihal keberhasilannya menyelesaikan KKN. Maria juga sempat memosting soal kado Natal untuk sang mama.
Ia unggah sesuatu seperti kertas, mungkin tanda berhasil menyelesaikan KKN, dan menulis kado Natal untuk Mama, Maria, ujar Ketsia. Sedianya Maria pulang ke rumahnya di hari Natal. Namun Maria akhirnya tetap tinggal di kosannya sampai menjelang tahun baru, lalu ia pun ditemukan meninggal dunia di kamar kosan. Maria tidak jadi pulang ke rumah karena tidak dapat tiket, imbuh Ketsia. Keluarga tak terima. Atas kematian Maria yang mendadak dan tak terduga, keluarga tak lantas menerimanya. Ketsia menceritakan temuan mengejutkan soal kematian sang ponakan. Keluarga syok menemukan adanya tanda tak biasa di jenazah Maria. Hal itulah yang mendorong keluarga akhirnya meminta agar jenazah Maria diotopsi. Ada tanda biru seperti luka, pungkas Ketsia dilansir dari Tribun Manado, Jumat 2 Januari 2026. Tanda luka itu terdapat di pinggang kiri dan di paha atas jenazah korban. Permintaan keluarga korban agar jenazah Maria diotopsi itu berkaitan dengan laporan kepolisian yang dibuat oleh keluarga. Pihak keluarga akhirnya membawa kasus kematian Maria itu ke ranah kepolisian.